Selamat malam jemaat yang terkasih. Malam ini kita boleh bersyukur sebab karena penyertaan-Nya lah yang memampukan kita bersekutu bersama secara online. Mari dengan bersama-sama kita puji dengan riang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bersekutu dan terkhusus di dalam komisi dewasa pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapak untuk waktu saat ini. Biarlah ya Bapak di tengah-tengah kesulitan saat ini kami boleh bersama-sama untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam ibadah komisi dewasa pada malam hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau akan ada dan hadir di tengah-tengah kami. Engkau berkati ya Bapak untuk ibadah komisi dewasa pada malam hari ini dari awal hingga akhirnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Amin. Tidak ada orang yang tidak suka jika diperhatikan dengan baik. Bahkan mungkin setiap orang menginginkannya. Nah, kita tidak perlu khawatir atau berebutan sebab masing-masing dari kita sudah diperhatikan dengan sangat baik oleh Tuhan kita. Bukan hanya itu, bahkan Ia sangat mengenal kita. Tidak ada yang tidak Ia ketahui tentang kita. Mari kita juga terus belajar mengenalnya agar kita dapat semakin mengasihinya dan mengerti kehendaknya dalam hidup kita. Sayang haus
Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Jemaat yang terkasih, mari kita satukan hati kita memohon pimpinan dan penyertaan Roh Kudus agar hati dan pikiran kita boleh dicerahkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang bertata di kerajaan surga, Allah yang Maha Kudus, Allah yang penuh rahmat dan kasih karunia, terima kasih dan puji syukur kami kalau pada malam ini Kau berkenan kepada kami untuk ibadah di dalam komisi dewasa secara online. Semua ini ya Bapa, karena kasih karunia-Mu kami sehingga boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu dan memperlakukan firman-Mu di setiap kehidupan kami. Urapi hati dan pikiran kami dan kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu ini tidak berlalu dengan sia-sia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya semuanya? Tak terasa hampir 3 bulan kita tidak berjumpa secara fisik. Pasti ada kerinduan, ada keinginan-keinginan yang tidak bisa disampaikan karena kita memang harus mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Bapak Ibu yang terkasih, pasti kita juga ingin berjumpa satu dengan yang lain untuk melepaskan rindu. Tetapi apa boleh buat, kita harus bersama-sama menghindarkan pandemi COVID-19 ini untuk menulari kita semuanya. Jadi untuk itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengikuti apa yang dianjurkan pemerintah, yaitu protokol kesehatan, untuk selalu pakai masker, untuk menghindari kerumunan, dan untuk menjaga kesehatan kita dengan pola hidup yang sehat. Memang secara manusiawi kita yang sudah terbiasa hidup bersama, hidup yang saling menyapa, saling menghormati, saling mengasihi, saling berjumpa, tetapi kondisi ini sangat tidak memungkinkan. Memang ada rasa khawatir dan takut di dalam kehidupan kita. Tapi apa boleh buat, kita harus taat kepada aturan pemerintah. Anak-anak kita yang belajar di rumah, kita yang bekerja juga boleh bekerja di rumah. Dan bagi mereka yang berjualan juga berdampak dengan peristiwa ini. Masih banyak hal lain yang kita rasakan, yaitu kita juga tidak boleh berkumpul untuk beribadah bersama. Kita dapat mengikuti ibadah hanya secara online.
dan aktivitas di gereja, di dalam kebiasaan kita, rutinitas kita juga tidak dapat dipenuhi. Apapun juga kita tetap harus berkhidmat. Kita harus menyadari agar COVID-19 ini tidak menyebar begitu luas, khususnya di tempat lingkungan kita, di gereja kita. Kita harus tetap menjaga semuanya itu. Bapak Ibu yang terkasih, memang semua ini sedang berjalan di dalam kehidupan kita. Dan kita harus menyadari dan kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kitab Yesaya 43 ayat yang 1b berkata demikian. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dan namamu dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Demikianlah juga dalam surat Filipi pasal yang 4 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dengan berpegang pada janji Tuhan, selayaknya lah kita tetap tegar menghadapi semua ini. Tuhan sedang melawat anak-anaknya. Apakah anak-anaknya senantiasa bersandar kepada kuasanya atau penuh dengan kebimbangan dan ketakutan? Bahasa Alkitab, Allah sedang menampi kita umatnya. Allah selalu hadir dan Dia mengizinkan pandemi COVID-19 ini ada. Dan kita juga selayaknya berterima kasih kepada teman-teman kita yang ada di Oncor yang sudah berbela rasa dengan mereka yang terdampak pandemi COVID-19. Kita tetap menjadi terang, menjadi berkat bagi sesama. Itulah yang dikehendaki oleh Bapa kita. Merangkul mereka, memberi semangat dan harapan kepada mereka bahwa semua ini akan berlalu. Dan tema renungan pada hari ini adalah menyambut Kristus dalam keramah tamahan kepada sesama. Diambil dari Roma pasal ke-6 ayat yang ke-12 sampai ke-23. Dan saya akan membacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Roma pasal ke-6 ayat 12 sampai 23 yang berbunyi demikian. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah dengan menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa lagi, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu adalah hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu.
kamu telah dimerdekakan dan dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan ini supaya manusia karena kekelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran dan membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apa yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semua itu adalah kematian. Tetapi setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sedemikian jauh bacaan kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimak dan memperlakukannya firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai anak-anak Allah yang sudah menerima anugerah dari Allah melalui Yesus Kristus, bukan berarti kita lepas dari godaan-godaan atau tantangan yang selalu mencoba menjatuhkan kita kembali ke dalam dosa. Sama seperti Kristus diutus untuk menebus dosa manusia, maka manusia yang diselamatkannya kembali diutus layaknya domba di tengah-tengah serigala. Artinya tantangan sebagai anak Allah begitu besar di dalam kehidupan ini. Hal ini kembali ditegaskan oleh Paulus agar jangan kiranya dosa senantiasa menguasai tubuh kita, sehingga tubuh yang fana ini diperalat oleh dosa itu. Kecenderungan di tengah-tengah kehidupan ini, banyak sekali orang menuruti keinginan daging yang juga sebagai alat untuk membelenggu manusia di dalam dosa. Hal ini terlihat jelas di dalam kehidupannya kita sekarang ini. Bagaimana manusia memakaikan anggota tubuhnya untuk membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain, menghakimi orang lain, bahkan menyakiti orang lain. Semua orang Kristen pasti bergumul untuk melawan dosa. Paulus mengingatkan bahwa sifat menyukai dosa itu sudah mati oleh kuasa salib Kristus. Yang Tuhan karuniakan di dalam orang percaya ialah sifat ingin menyerahkan diri bagi kemuliaan Tuhan seperti teladan Kristus. Karena itu, ya jemaat yang terkasih, kita wajib memiliki iman yang teguh. Ingat, pikirkan dan resapi bahwa kita sudah mati bersama dengan Kristus. Kematiannya telah menghancurkan kuasa dosa di dalam kehidupan kita. Pada zaman Paulus, seorang budak atau hamba adalah seorang yang hidupnya bergantung pada orang lain dan dikontrol penuh oleh tuannya itu. Begitulah keterikatan yang manusia alami bila berbuat dosa atau menyerahkan diri kepada dosa. Namun Paulus mengingatkan bahwa karena kita telah diselamatkan oleh Kristus, kita telah dibebaskan dari perhambaan dosa itu. Kita bukan lagi hamba dosa. Jadi kita tidak perlu lagi taat kepada dosa dan menjalani hidup yang menuju kepada kebinasaan. Seorang budak yang ditebus dan dimerdekakan tidak dapat lagi dijadikan budak,
tetapi wajib mengabdi kepada kemajikannya yang baru dengan kesetiaan. Kristus telah menebus kita dengan harga darahnya sendiri dan memerdekakan kita serta memanggil kita untuk kebebasan. Tetapi kemerdekaan itu tidaklah sama dengan berbuat semau-maunya sendiri. Kemerdekaan itu tidak lain kecuali mengabdi majikan baru, yaitu Allah yang Maha Kudus. Sebab orang yang beriman telah menjadi milik Allah, dan untuk dialah orang Kristen hidup dan mati. Dan orang Kristen mengabdi oleh karena ketaatan iman dan demi untuk kebenaran dan kekudusan. Kekudusan adalah sifat khusus Allah. Kekudusan itu oleh Allah dikaruniakan kepada umat-Nya. Dan kepada mereka yang percaya kepada Kristus, kekudusannya itu tidak lain dari mengikuti teladan Kristus yang kudus dari Allah. Mereka yang percaya akan penebusan Kristus termasuk dalam umat-Nya yang kudus, yang diharapkan tetap menjaga dan mengamalkan kekudusan yang dikaruniakan Allah itu semakin maju lagi. Dedikasi pada dosa akan berakhir pada kematian, tetapi dedikasi pada ketaatan akan berakhir pada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, gaya hidup berdosa dan tiap perbuatan dosa tidak cocok lagi dilakukan orang percaya yang hidup di bawah kasih karunia Allah. Tanda-tanda orang yang telah menerima anugerah pembenaran adalah sikap hidup yang berubah total. Anugerah pembenaran diberikan Kristus agar kita dibebaskan dari perbudakan dosa, supaya kita merdeka sebagai milik Kristus dan hidup bagi Dia. Bila kita telah menerima anugerah pembenarannya dengan penuh rasa syukur, bukankah seharusnya kita tidak sekedar menjaga diri kita dengan baik, tetapi juga menyediakan hidup yang terbaik untuk menyambut kehadirannya dalam diri kita? Ingatlah bahwa kepatuhan pada dosa akan membuat hidup kita tidak berbuah, memalukan dan berujung maut. Namun ketaatan pada kebenaran akan berakhir pada kekudusan, pengudusan dan kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita tinggalkan dosa-dosa kita agar kita kudus di hadapan Allah yang Maha Kudus. Dan Tuhan memakai kita untuk mewujudkan, untuk menjadi alatnya, memperkenalkan Kristus kepada sesama dengan penuh kasih dan ramah tamah, karena kita sudah ditebus oleh Kristus dan mengikuti teladannya. Kristus memberkati kita semuanya. Amin. Iman harapan yang teguh.
Mari kita berdoa dalam doa syafaat. Bapa Allah yang Maha Kudus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk senantiasa memberkati pemimpin bangsa kami. Engkau senantiasa menguatkan Bapak Presiden. Engkau senantiasa menuntun, menyertai, dan membimbing di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kuatkanlah untuk Bapak Presiden dan para jajarannya yang mendampinginya dalam menghadapi ini. Kami tahu bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami. Tetapi dalam proses ini Engkau mengajarkan kepada kami banyak hal. Kami harus mentaati protokol kesehatan yang pemerintah sudah anjurkan bagi kami semua, sehingga di dalam menghadapi COVID-19 ini kami boleh senantiasa bersemangat dan tegar dan menjalani dengan sebaik-baiknya. Ya Bapa Allah yang kudus, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di GKI Pondok Makmur. Kiranya kasih setia-Mu senantiasa melingkupi mereka, sehingga di dalam segala persoalan Engkau senantiasa memberikan kekuatan, memberikan dukungan bagi kami jemaat-Mu, sehingga menghadapi kehidupan ini boleh senantiasa memuliakan Engkau di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk Komisi Dewasa. Biarlah di dalam situasi ini Komisi Dewasa senantiasa eksis di dalam kehidupannya, di dalam organisasi, di dalam komisinya, sehingga boleh melakukan segala pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Bapa Allah yang kudus, kami juga berterima kasih, kami masih Engkau perkenankan untuk Engkau pakai memberitakan firman-Mu, untuk bersaksi, untuk melayani sesama-Mu, baik di lingkungan gereja maupun di luar gereja. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, walau kita masih berada dalam krisis, mari kita tetap setia memberikan persembahan kepada Tuhan, sama seperti Tuhan juga setia kepada kita. Sampai pada hari ini, mari kita berikan persembahan kita dengan tulus ikhlas, karena dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 dinyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kudusan. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan mengirimkan melalui transfer Bendahara NJ, atau bisa menghantarkan ke gereja, meminta untuk diambil atau memasukkan ke amplop, lalu mengumpulkannya untuk dibawa ke gereja nanti pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa.
Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, karunia dan anugerah. Sungguh Tuhan, kami boleh mengucap syukur di tengah-tengah sulit saat ini, namun kami senantiasa terus berlimpah dengan ungkapan syukur. Kami tidak pernah tahu Tuhan, kapan situasi saat ini akan usai. Namun Tuhan senantiasa boleh mengingatkan dan mengajarkan kami untuk selalu bersyukur dan berterima kasih atas segala apa yang Tuhan curahkan, bahkan Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, jika kami boleh mengucap syukur dengan kami boleh mempersembahkan sebagian dari berkat-Mu, Tuhan senantiasa berkenan untuk boleh memberkati, menyucikan dan menguduskan persembahan ini ya Bapa, sehingga persembahan ini boleh benar-benar dan sungguh-sungguh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih karena cinta kasih-Mu dan anugerah-Mu Kau berikan waktu untuk kami boleh bersyukur. Dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami terima kasih. Amin. Bapak Ibu, persekutuan komisi dewasa sudah berakhir dan mari kita bersatu dalam doa. Bapa Allah yang Maha Kudus, kami berterima kasih kami boleh beribadah di dalam komisi dewasa, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh mendengarkan renungan-Mu. Kami yakin dan percaya semua ini karena Engkau sudah memimpin dan menyertai kami. Dan sebentar lagi kami akan pulang, kami akan menjalankan aktivitas kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami di dalam tuntunan dan pimpinan-Mu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.